Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita pada materi matematika peminatan, yaitu tentang fungsi eksponensial. Namun pada pertemuan pertama materi ini, Bapak tidak akan memberikan kalian materi baru, di mana nanti dalam video ini Bapak akan memberikan ulasan materi tentang bentuk eksponen yang ada di materi di SMP kelas 3 waktu itu. Nah, namun hal ini menjadi pegangan kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan eksponensial di materi matematika peminatan ini. Jadi, pada pertemuan pertama ini kita akan fokus membahas tentang soal-soal bentuk eksponen ketika kalian berada di tingkat SMP. Nah, ada beberapa sifat eksponensial yang menjadi syarat kalian untuk memahami dalam materi ini. Nah, sifat eksponensialnya ada 8. Yang pertama, itu ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu jadi pangkatnya ditambah. Dengan syarat apa? Syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini sama-sama A, sama-sama 2. Nah, itu tinggal tambahkan pangkatnya. Sama halnya juga dengan pembagian. Kalau pembagian, syaratnya juga sama. Bilangan pokoknya harus sama. Jadi, kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Jadi, M dikurang N. Nah, kalau seperti ini gimana? A dikali B dipangkatkan dengan N. Maka, masing-masing komponen yang ada di dalam kurung ini memiliki pangkat N. Jadi, A pangkat N, B juga pangkat N. Nah, nomor 4, sama ya, bentuk pembagian. Maka masing-masing komponen yang ada dalam kurung ini memiliki pangkat N. Berarti A pangkat N, B pangkat N. Nah, kemudian sifat yang kelima, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi tinggal dikalikan M dengan N-nya. Jadi A pangkat M kali N. Nah, sifat 6, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, mau berapapun A, berapapun nilai A-nya, ketika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Kemudian, A pangkat negatif N. A pangkat negatif N dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat positif dengan cara mengubah bentuknya jadi gini, 1 per A pangkat M. Nah, contoh, misalkan 2 pangkat negatif 5. Berarti bisa disajikan 1 per 2 pangkat 5. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, yang ke-8, ini adalah akar pangkat N dari A pangkat M bisa disajikan A pangkat M per N. Nah, kalau dalam bentuk akar bilangan yang di sini tidak ditulis, maka itu yang dimaksud bilangan tersebut adalah nilai 2 ya, bentuk akarnya, indeksnya ya. Nah, jadi kalau ada tulisan angkanya berarti tinggal menyesuaikan. Misalkan ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Berarti kan jadinya 2 pangkat 6 per 3. Nah, itu sebagai contoh saja. Oke, kita lanjut. Langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini, sederhanakanlah bentuk eksponen berikut ini. B pangkat 2, AC pangkat 5, min 1. AB pangkat 3, C pangkat 2. Nah, ini dipangkatkan semua min 1 ya. Berarti, kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung. Nah, ini kan ada bentuk sifat yang ketiga, di mana A kali B pangkat N, itu A pangkat N, B pangkat N. Berarti ini A kali C pangkat 5, bisa ditulis A pangkat 5, C pangkat 5. Begitu juga yang di bawah. A, B pangkat 3, berarti bisa ditulis A pangkat 3, B pangkat 3. Dan yang lainnya menyesuaikan. Nah, kemudian ada juga sifat yang sama ketika di dalam kurung kemudian dipangkatkan, maka masing-masing komponen yang ada di dalam kurung ini memiliki pangkat yang sama terhadap pangkat yang dibuatnya. Nah, itu kan min 1, berarti masing-masing dikalikan. Nah, B pangkat 2 pangkat min 1, berarti kan B pangkat min 2. A pangkat 5 pangkat min 1, berarti kan A pangkat min 5. C pangkat 5 pangkat min 1, berarti kan C pangkat min 5. A pangkat 3 pangkat min 1, berarti A pangkat min 3. B pangkat 3 pangkat min 1, berarti B pangkat min 3. C pangkat 2 dikali pangkat min 1, berarti C pangkat min 2. Berarti kan pangkatnya tinggal dikali kayak gini. Kemudian, berarti A pangkat 5 per A pangkat min 3. Nah, ini kan fungsi pembagian ya. Ingat,
Kalau misal pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Nah, ini kan A pangkat min 5, ini A pangkat min 3, berarti A pangkat min 5 dikurang min 3. Min 5, mohon maaf, min 5 dikurang min 3. Nah, B-nya gimana? B-nya B pangkat min 2 dikurang min 3. Nah, berarti B min 2 min 3. Oke, C-nya min 5 dikurang min 3. Salah. C-nya min 5 dikurang min 2. Berarti seperti ini lahirnya. Nah, negatif ketemu negatif kan positif. Berarti min 5 plus 3. Berarti min 2. A pangkat min 2. Ini min ketemu min positif. Min 2 plus 3 berarti 1. B pangkat 1. Nah, ini negatif ketemu negatif positif. Min 5 tambah 2. Min 3. Berarti C pangkat min 3. Nah, ingat sifat yang 7. Di mana pangkat negatif bisa disajikan dalam bentuk pangkat positif. Di mana dibuat menjadi 1 per. Berarti kan A pangkat min 2 ini bisa ditulis 1 per A pangkat 2. Nah, begitu pula yang C. C pangkat min 3 berarti bisa ditulis 1 per C pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya didapat B per A pangkat 2 C pangkat 3. Nah, selanjutnya. Contoh 2. Hasil dari bentuk seperti ini, hasilnya apa? Nah, sama halnya kalian harus sederhanakan dulu yang bagian ini. P pangkat 4, Q pangkat 5, R pangkat 7, S pangkat min 2, pangkat min 1. Nah, kalian harus sederhanakan dulu. Dengan cara apa? Karena di dalam kurung, maka masing-masing komponen yang di dalam kurung dapat dipangkatkan dengan min 1. Berarti ini tulis ulang, kemudian dikali dengan P pangkat 4 pangkat min 1, berarti kan P pangkat min 4. Q pangkat 5 pangkat min 1, berarti Q pangkat min 5. R pangkat 7 pangkat min 1 berarti R pangkat min 7. S pangkat min 2 pangkat min 1 berarti S pangkat 2. Nah, ingat kita kalikan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, ternyata ada perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Sama-sama P di sini. Berarti pangkatnya tinggal ditambah. Kalau perkalian kan pangkatnya ditambah. Maka di sini P pangkat min 2 ditambah negatif 4. Q pangkat 8 ditambah negatif 5. Nah, R-nya yang bawah. Nah, ini kan sama-sama juga di perkalian. Nah, dengan basis yang sama. Dengan bilangan pokok yang sama. Berarti 5 ditambah negatif 7, min 4 ditambah 2. Nah, dapatlah kita temukan hasilnya. Nah, min 2 tambah, ini positif ketemu negatif kan negatif. Min 2 min 4 berarti min 6. Positif ketemu negatif kan negatif. 8 kurang 5 berarti 3. Nah, 5 dikurang 7. Berarti kan ini negatif kan? Berarti min 2. Min 4 tambah 2 berarti min 2. Nah, seperti ini misal belum ada di option jawaban, maka kalian harus memanipulasi sebagaimana sehingga dia ada di pilihan jawaban tersebut. Nah, ini kan pangkat negatif, maka kita turunkan ke bawah biar jadi pangkat positif. Maka ini pangkat P pangkat min 6 turunkan ke bawah jadi P pangkat 6. Begitu pula R dan S yang kita naikkan ke atas jadinya positif. Sehingga didapat hasilnya adalah Q pangkat 3, R pangkat 2, S pangkat 2 per P pangkat 6. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang ketiga juga sama. Bentuk sederhana dari 2X pangkat min 1, Y pangkat 2, Z pangkat min 2, pangkat min 2, per 4X Y pangkat min 3, Z pangkat 2. Adalah, Nah, ini tahap pertama, selesaikan semua yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ternyata dia di sini diserahanakan dulu dengan 4. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Maka di sini sisa 2, yang atasnya udah tidak ada lagi 2-nya. Oke, kemudian pengerjaannya sama. Kita tinggal menerapkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga kita dapat menghasilkan 4X pangkat 4, Z pangkat 8, Y pangkat 10. Seperti itu. Bentuk sederhana dari, nah ini sama juga. Nah, kita ingat sifat yang pangkat negatif tadi. A pangkat negatif M bisa ditulis 1 per A pangkat M. Nah, berarti kan ini bisa kita tulis 1 per ini pangkat 1 kan. Nah, maka dapat dibaliklah jadinya.
Jadinya 27A pangkat negatif 1, B pangkat 2, C pangkat 2. Per 9A pangkat 2, B pangkat min 1, C pangkat 3. Cara lainnya kalian bisa juga melakukan perpangkatan seperti biasa ya. Jadi min 1. Masing-masing komponen yang dalam kurung dipangkatkan dengan min 1. Nah, kemudian tinggal mengerjakan 27 bagi 9, 3. Nah, ini kan A pangkat min 1. Karena ini pembagian, bilangannya sama, bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurang. Min 1, min 2. Kemudian B-nya juga sama, 2 dikurang min 1. Berarti 2 tambah 1 jadinya B pangkat 3. Nah, yang C-nya 2 dikurang 3 berarti jadi C pangkat min 1. Nah, ini disederhanakan menjadi pangkat positif semua. Berarti kan yang A sama C-nya kita pindahkan ke bawah. Jadinya 3B pangkat 3 per A pangkat 3C. Nah, seperti itu. Oke, soal yang terakhir. Sajikanlah bentuk pangkat positif ini. Sajikanlah bentuk bentuk eksponen ini menjadi bentuk pangkat positif semua. Oke, berarti sama hal yang tadi, kita ingat bahwa X pangkat min 1 itu 1 per X. Berarti, misalkan ini anggap A pangkat min 1, berarti kan ini dapat disajikan 1 per ini pangkat 1 kan? Berarti bisa dibalik. Jadinya seperti ini. X pangkat min 1 dikurang Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Jadi ini tinggal dibalik karena pangkatnya negatif di sini. Komponen yang ada di dalamnya tinggal dibalik. Tapi pangkat 1 ya, kalau di sini pangkat 2 berarti masing-masing harus dipangkatkan 2 lagi. Nah, X pangkat min 1 itu kan 1 per X. Nah, Y pangkat min 1, 1 per Y. Berarti 1 per X dikurang 1 per Y per ini 1 per X tambah 1 per Y. Nah, ini kan samakan penyebut X dengan Y. Berarti XY. Ini jadi Y dikurang X. Ingat ya, kita nyamakan penyebut. Belajar seperti SD dulu. Menjumlahkan bentuk pecahan. Jadi kan ini penyebutnya kita buat XY. XY dibagi X berarti Y kali 1 Y. Maka di sini Y. XY dibagi Y X kali 1 X berarti Y kurang X. Oke, bawahnya juga sama berarti X tambah Y. Nah, karena bagian pembilang dan bagian penyebut ada mengandung 1 per XY, 1 per Y, maka dapat dieliminasi 1 per XY-nya. Nah, sisalah apa? Sisalah Y kurang X per X tambah Y. Nah, itu adalah bentuk eksponen yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Mungkin pada pertemuan pagi hari ini, Bapak cukupkan dulu. Silahkan kita diskusi lagi di kolom komentar. Silahkan cermati lagi PPT yang diberikan. Apabila ada yang dibingungkan, silahkan untuk ditanyakan lagi kepada Bapak. Mungkin saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.